Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat juga kita bisa berkuliah pada pagi hari ini. Untuk kalinya Allah Ta'ala kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Hadir yang telah waktunya untuk mengajar pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi tentang amandemen UUD 1945. Baik, kami akan menerangkan 5 poin di sini. Yang pertama, pengertian amandemen UUD 1945. Kedua, tujuan amandemen. Yang ketiga, alasan perlunya amandemen. Yang keempat, pengaruh amandemen UUD 1945. Dan yang kelima, materi-materi atau pasal-pasal. Yang pertama yaitu pengertian amandemen. Amandemen itu adalah perubahan, tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara. Konstitusi itu hukum tinggi, maksudnya hukum tertinggi di negara itu. Dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Selanjutnya ada tujuan amandemen UUD 1945. Yang pertama yaitu pembatasan kekuasaan presiden. Kedua, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Ketiga, penegakan hak asasi manusia. Keempat, demokratisasi proses pemilihan. Kelima, pemisahan struktur TNI dan Polri. Keenam, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti BPK, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga yaitu alasan perlunya amandemen. Kenapa sih kok perlu amandemen juga? Yang pertama yaitu agar konstitusi tetap relevan dan bisa mengakomodasi perubahan zaman. Yang kedua yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar negara dan jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pemerintahan konstitusional. Yang keempat, untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan. Dan yang kelima adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Beberapa alasan spesifik yang melatar belakangi amandemen UUD 1945 adalah: 1. Kurangnya sistem cek dan keseimbangan di institusi pemerintahan, kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat, kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan presiden. Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen terlalu fleksibel, pengaturan jaminan HAM yang terbatas. UUD 1945 dianggap terlalu pendek. UUD 1945 dianggap tidak tegas menjadi minham. Dan yang terakhir, isinya dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Yang keempat, ada pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada demokrasi. Apa itu demokrasi? Dalam amandemen UUD 1945 membuat sistem ketatanegaraan Indonesia lebih demokratis. Yang kedua, pengaruhnya adalah hak asasi manusia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung HAM. Yang ketiga, ada kedudukan MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Yang ketiga, ada kekuasaan presiden. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, sedangkan dalam perwakilan rakyat DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Yang kelima,
struktur konstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah struktur konstitusi. Di antaranya istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal. Yang terakhir, cita-cita kemerdekaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membuat NKRI menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, materi pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi di dalam pasal itu mengandung materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi jaminan HAM, asasi manusia bagi warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, pembagian dan pembatasan tugas, ketatanegaraan secara prinsipil, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Materi dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Kedua, susunan ketatanegaraan negara. Tiga, jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. Empat, bentuk dan kedaulatan negara. Lima, kekuasaan pemerintahan negara. Enam, pemilu. Tujuh, pemerintahan daerah. 8. Kelembagaan negara. 9. Pendidikan. 10. Perubahan UUD. 11. UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 memiliki sifat singkat dan super, serta memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jelaskan mengapa dalam negara Indonesia diperlukan adanya amandemen UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Sa'id, 2010. Izin bertanya, berapa kali Undang-Undang Dasar diamandemenkan dan di mana amandemen itu dilaksanakan? Ya, ini 41. Pertanyaan saya, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen di era reformasi? Ya, mengapa Undang-Undang Dasar 45 itu perlu diamandemen? Jadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu diperlukan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Ya. Ada beberapa alasan ya Undang-Undang Dasar itu diamandemen. Satu, untuk memperbaiki kelemahan konstitusi asli. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu versi asli itu dianggap memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal pembagian kekuasaan dan mekanisme check and balance antara Undang-Undang Dasar 45 awal tidak cukup rinci dalam mengatur hubungan antara lembaga negara, sehingga ya ada potensi kekuasaan yang terlalu besar pada satu lembaga. Umpamanya yang terlalu besar itu presiden. Ya, sehingga dengan demikian presiden ini akan sewenang-wenang. Karena apa? Merasa diuntungkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu ini perlu benojo DEK sakarpe dewe, perlu diamandemen, perlu ada yang dirubah mana ya batang tubuhnya, tidak boleh yang pembukaan. Kalau pembukaan itu sudah merupakan rincian dasar daripada makronya Undang-Undang Dasar 45. Ya. Apalagi menjamin demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi amandemen konstitusi ini memungkinkan penegakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
itu bisa lebih kuat. Undang-Undang Dasar 45 itu asli itu belum memberikan jaminan sepenuhnya terhadap hak-hak dasar negara seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Apalagi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, apalagi untuk menghindari kekuasaan yang sentralistik, ya, apalagi untuk memperjelas tata cara pengisian jabatan publik. Kesimpulannya bagaimana? Secara keseluruhan, ya, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan untuk menciptakan apa? Konstitusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Jadi zaman saya ini kan masih jenek, kalau zaman tahun 60-an, ya, banyak perusahaan yang berkembang, ya, menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara secara lebih baik. Itu tambahan saya. Silakan kamu sekarang. Menjawab pertanyaan dari Mas Dimas. Berapa kali UUD 1945 diamandemenkan dan di mana dilaksanakannya? UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak era reformasi. Amandemen ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang-sidang tahunan yang dilaksanakan di gedung MPR atau DPR Jakarta dengan tujuan untuk menyesuaikan UUD dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan pada 18 Agustus 2000, perubahan ketiga disahkan pada 9 November 2001, perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002. Jadi kesimpulannya, Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen di era reformasi? Alasannya karena di era reformasi Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Amandemen dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi dan itu setelah gerakan reformasi 1998. Beberapa alasan utama amandemen UUD 1945 adalah UUD 1945 belum cukup memuat landasan kehidupan demokratis. Kekuasaan terpusat pada presiden, banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multi tafsir, kurangnya penghormatan HAM dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 disusun secara tergesa-gesa sehingga dianggap belum lengkap. Materian dan pertanyaannya balik kalian semuanya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk materian. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.